Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat kebaya brokat kutu baru ya teman-teman. Oke, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen serta bagikan ya teman-teman. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Gitu. Kalau saya bisa langsung saya jawab. Tapi kalau saya belum bisa, mungkin saya hanya kasih love saja ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kebaya kutu baru. Nah, ini saya menggunakan, ini kebetulan menggunakan bahan semi Perancis ya teman-teman. Kalau bahan semi Perancis itu panelan, jadi dia memang segini ya. Satu lembar gini dia 2,5 meter. Dia 2,5 meter dan panjangnya itu 1,5 meter. Jadi lebih leluasa untuk mengguntingnya. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini kan tapak depannya ya. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Ini tuh pinggiran bahan ya, pinggiran brokatnya. Lalu nanti di sini bakal ada pinggiran brokatnya gini teman-teman. Nah, ini kan gini. Ini tuh jadi rendanya itu dari sisi sebelah dari brokat semi Perancisnya tadi. Nah, seperti ini. Untuk furingnya nanti bakalan sepinggul gini. Nanti ini menggunakan resleting ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal review hasil jadinya ya teman-teman. Nah, seperti ini desainnya kurang lebih. Ini kan pinggiran bahan ya. Yang saya bilang pinggiran bahan tuh yang ini ya teman-teman tuh. Jadi pinggiran si kebayanya ini. Jadi ini bakalan kita susun di bagian depan, ujung lengan dan bawah. Nah, biasanya kalau semi Perancis itu tuh bagian satu sisi, yang satu sisi satu. Kalau yang satu sisi dia biasanya dua seperti ini. Nah, jadi yang ini akan saya manfaatkan untuk ditaruh di bagian depannya ini gitu teman-teman, supaya tidak polos. Oke, kita akan lanjut untuk mengguntingnya ya teman-teman. Nah, ini bahannya seperti ini ya. Di sini polanya sudah saya bikin ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya bikinin tutorial cara pembuatan pola kebaya ya, kalau nggak salah subscriber saya yang komentar. Nah, di sini hanya saya tambahkan saja teman-teman nih. Kalau untuk kebaya itu saya tambahkan hanya 1 cm. 1 cm itu untuk 1/4 badan, berarti kalau kelilingnya itu sekitar 4 cm. Contoh lingkar dadanya 94, itu berarti ditambahnya 4 cm saja gitu. Tapi nanti untuk fit bodinya itu di fit bodinya ketika di fitting saja gitu. Seandainya dia kesempitan atau kelonggaran tinggal dibesar atau kecilkan saja. Makanya kalau ngejahit itu harus kita lebihkan kampuhnya sekitar 2 cm atau 2,5 cm atau 3 cm gitu. Jadi resiko untuk pembesaran atau pengecilan si baju masih tercover oleh sisa bahan tersebut gitu. Di sini saya akan mulai dari badan depan ya teman-teman. Ini akan saya sesuaikan dulu nih motifnya supaya mirip. Nah, ini kan motifnya kan lengkung-lengkung nih. Nah, kalau kutu baru itu kan biasanya harusnya dilipat 2 lalu nah ada seperti ini ya teman. Ini kan separuh badan nih. Kebayangkan separuh badan. Tapi di sini karena menggunakan renda, jadi saya potongnya saya pepetkan saja. Maksudnya saya paskan ke ini. Badan depan kita kurangin 3 cm ya. Ini untuk celah kutu barunya. Yang harus digarisbawahi gini teman-teman. Jadi kalau ada konsumen atau Anda mau bikin baju, kalau seandainya ada untuk model rendanya, model depannya ada renda, kalian harus sesuaikan dengan bahan. Misalnya konsumen mintanya 125, tapi di sini rendanya tidak bisa mencapai 125 cm. Misalnya hanya bisanya 115 cm. Mau nggak mau harus ngikutin si rendanya tersebut. Jangan dipaksakan dengan harus 125 lalu kurang untuk rendanya. Ini sudah saya kurangin 3 cm ya. Nah, di sini tuh patokannya 7 cm ya teman-teman, jangan lebih dari 7 cm. Nanti kalau lebih dari 7 cm biasanya dia melebar ke sini, makanya harus 7 cm saja.
cm. Ini akan saya lebihkan ke atas nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini naiknya, ini saya bikinnya 9 cm, nanti tinggal disesuaikan dengan lingkar kerung leher belakang. Oke ya. Ini kampuhnya 2 cm, ini lingkar lengan. Oke, di sini sudah saya mau gunting ya. Kalau saya pola kebaya dan gamis itu hampir sama, hanya untuk penambahan saja yang dibedakan gitu. Misalnya kalau kok ditambah segini kok masih kegedean ya, itu berarti proses kalian harus menyesuaikan lagi dengan plus minus dari ukuran tersebut, teman-teman gitu. Jadi jangan putus asa, bikin begini kok jadi apa, kok gedean ya, jangan putus asa, terus aja kalian kaji ulang lagi kekurangannya di mana, kelebihannya di mana gitu. Nah, ini badan depan sudah saya gunting. Ini akan saya lepas. Saya sisihkan terlebih dahulu. Ini saya buka kembali untuk membuat pola badan belakang. Ini saya balik ya, ini kan sini badan belakang nih. Badan belakang kan tidak ada sambungan karena dia kebaya. Sudah, lalu kita tempel kembali. Nah, seperti ini. Sebelum kalian gunting, kalian gunakan jarum pentul. Lalu kalian cek kembali badan belakangnya, depannya. Nah, sama tidak sampingnya. Nah, kalian harus sesuaikan ya. Ini sudah sesuai. Yang tadi 3 cm itu kan kita buka kembali ya, teman-teman. Karena kan badan belakang utuh, tidak ada pengurangan. Oke, ini sudah. Lalu kita akan membuat pola lengan. Ini kebetulan ringgit-ringgitnya itu apa sih, kelok-keloknya ini tuh tipis dia, nggak terlalu curam-curam. Maksudnya nggak terlalu berkelok-kelok. Ini lengannya sudah saya buat. Untuk teori lengan, saya tetap menggunakan dari rumus pundak. Misalnya pundaknya 38, berarti turun lengannya itu 19 cm. Tapi kalian harus ukur lingkar lengan ya, teman-teman. Kalian sesuaikan lagi. Lingkar lengan tuh paling tidak nambahnya kalau sekeliling tuh 2 sampai 4 cm. Misalnya lingkar lengannya 38, berarti tambah 4 cm atau 2 cm. Terus nanti pas atau tidaknya tinggal kalian cek kembali, tapi insya Allah itu tidak sempit ya, teman-teman. Itu malah agak longgar, nanti tinggal fitting, dibikin fit badan, fit body. Oke, saya akan lanjut mengambil puring kebayanya. Pokoknya selagi mau belajar menjahit jangan takut salah, karena kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Kemarin ada yang komentar subscriber saya, kalau nggak salah ini, saya kursus padahal susah sekali katanya gitu ya. Tapi lihat ini kok gampang, pola depan belakang itu sama gitu. Saya juga sebenarnya bisa, teman-teman, untuk membuat pola depan dibedain, pola depan itu lebih besar bisa. Hanya saya mengambil titik aman terlebih dahulu. Biasanya kalau yang itu apa ya, misalnya badan depan lebih besar daripada badan belakang, itu ada juga. Tapi di sini saya mengambil simpelnya saja, teman-teman. Nah, ini furingnya separuh ya. Dulu malah sewaktu saya masih belajaran tahun 2000-an itu, bukan 2000-an, 2005 ya. Ada yang bilang ke saya, kamu mah itu bukan pola kebaya itu. Jadi gini, teman-teman, mau itu bukan pola kebaya atau pola kebaya, yang penting
hasil dari jahitan atau dipakai sama si konsumen tuh enak. Selama konsumen tidak komplain, tapi kita tahu kekurangan kita, itu tidak jadi masalah gitu. Kalau jadi tukang jahit itu utamakan servis ya teman-teman. Iya, kalau jadi tukang jahit itu diutamakan servis. Si konsumennya diservis. Pengennya gimana gitu. Terus kurang besar, kurang kecil gitu. Mungkin teman-teman ngelihat ya, mungkin ada beberapa butik langsung pas gitu. Itu sebenarnya tidak, mereka tuh juga fitting teman-teman. Fitting. Kalau saya kan lebih kayak ke busana ya, jadi penjahit pria dan wanita. Tapi alhamdulillah yang mampir ya gini. Kayak yang saya bikin konten ini kan selalu jahitan konsumen, jadi bukan yang punya saya. Jadi nanti ini bakalan dipakai si konsumennya. Tapi kan tidak semua konsumen mau, misalnya pas coba deh di fitting sama konsumennya gitu. Konsumen belum tentu mau teman-teman, karena kan dia masuk ke konten saya. Nah ini sudah nih. Nah ini sudah jadi, tinggal kita kupnat saja nih di bagian dalamnya. Ini sudah, lalu kupnat yang ini juga. Batas kupnat itu biasanya standar 12. Dari sini tuh 12 sampai 11 cm. Ini kan furingnya sudah terbentuk ya teman-teman. Kalian harus cek kembali. Cek puring sampingnya tuh harus kalian sama ratakan. Nah kayak ini kan tidak sama nih. Kalian harus sama ratakan. Ini kalian harus ratakan ya. Nah ini sudah. Jadi kalau kebaya tuh harus kalian jelujur. Nah ini contoh yang ini udah jadi ya furingnya. Nah kalian harus nih. Nah di sini tuh ada perbedaan ya teman-teman untuk luar dalamnya. Boleh agak di zoom. Nah kalau yang ini tuh kayak polos gini, kayak nggak ada gradasi. Kalau ini kan kayak ada gradasinya, berarti yang ini bagian luar nih ya. Oke. Nah nanti kita bakalan review ya hasil dari potongan ini seperti apa. Nah ini teman-teman tuh, jadi harus kita pentulin terlebih dahulu, kita ratakan. Ini semua memperlakukan ya, apa sih, mengerjakannya sama nih teman-teman. Pokoknya kalau kebaya semua harus kalian giniin, lalu kalian jarumin gini, sum namanya, dijelujur. Jadi yang kayak lebih-lebih gini bisa digunting, dibuang gini. Nah ini tengahnya tuh harus kalian pentulin. Gunanya buat apa? Biar tidak bergeser gitu. Lalu yang lebih-lebih ini harus kalian gunting. Nah ini juga belah sini tuh berlebih, jadi harus kalian gunting nih. Ini yang gunting saya, kelihatan cepet, tapi nggak tahu ya kalau kalian. Kayaknya gampang. Ini harus lebih padat ya, ini karena saya mempersingkat waktu saja. Oke, nanti belakangnya juga kalian jelujur ya ini. Ini kan kupnatnya sudah berpindah nih.
Nah, ini ntar jujur juga teman-teman. Semua sama seperti itu sampai selesai. Depan juga sama sampai selesai. Kita akan mengambil pola lengan ya. Pola lengan belum diambil. Kadang kalau bahannya enak begini kayak bagus. Kalian harus tarik begini supaya apa? Supaya rata. Nah, ini lengannya ya. Kalian harus cek, takut bolong. Bolong tuh tekor ya bahannya, karena situ kan bekas lingkaran ini. Oke. Ini juga lengan. Nah, ini luar dalamnya juga harus dicek. Nah, ini bagian dalamnya, lalu ini bagian luar. Sudah? Ini juga sama ya, kalian jelujur sampai selesai. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Nanti kita review hasil kebayanya seperti apa ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video saya, mensubscribe gitu ya teman-teman. Jangan lupa kalian bagikan supaya channel saya tambah seru ya. Insya Allah di sini banyak pengalaman yang bisa Anda ambil kali gitu ya. Kali saja, oke. Oke teman-teman, itu saja ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.